Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 154-161. Kakaknya Roni menyela, anak kan dia yang melahirkan sendiri, dia harus bertanggung jawab. Mertuanya nggak punya kewajiban untuk menjaga cucu mereka, iya, kalau memang harus bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan sendiri. Kenapa kakak nggak bertanggung jawab sendiri? Kakaknya Roni membuka mulutnya dan berkata, orang tuaku bersedia untuk membantuku menjaga anakku. Kalau memang mau, kamu suruh kakakmu cari orang tua kalian untuk menjaga anaknya. Olivia mengambil segelas air yang ada di depan wanita itu dan langsung melemparkannya ke wajah wanita itu. Ah! Olivia, apa yang kamu lakukan? Mulutmu terlalu pedas. Aku membantumu membersihkannya. Olivia menatap kedua wanita itu dengan dingin, kakaknya Roni sangat marah. Dia ingin memukul Olivia, tapi ditahan oleh ibunya. Ibu Roni berkata pada putrinya, orang tua adik iparmu sudah meninggal belasan tahun. Omonganmu itu menyakitkan. Kamu nggak boleh menyalahkan Olivia karena marah. Tapi dia nggak boleh melempar air ke wajahku, dong. Bajuku sampai basah. Olivia, apa kamu tahu berapa harga bajuku ini? Apa kamu bisa menggantinya? Junia yang sedang menyapu lantai di samping akhirnya menemukan kesempatan untuk menyela, kalau asli, bajumu ini harganya bisa 2 juta, tapi sayang sekali yang kamu pakai ini barang palsu. Nggak ada harganya. Kalau kamu menghabiskan 2 juta untuk membelinya, itu artinya kamu tertipu. Nggak perlu semahal itu. Paling-paling hanya berapa ratus ribu. Raut muka wanita itu berubah masam. Dia menunjuk ke arah Junia dan memaki, apa yang kamu tahu? Mungkin kamu kali yang pakai barang palsu. Bajuku ini asli, satunya 2 juta lebih. Apa kamu sanggup membelinya? Kamu nggak sanggup, makanya iri padaku dan bilang bajuku barang palsu. Junia mendengus, pakaianku setiap setnya bisa berjuta-juta. Yang bermerek bisa puluhan juta. Bajumu itu hanya seharga taplak meja yang digunakan untuk mengelap meja di rumahku. Kamu, wajah wanita itu sangat marah, dia merasa tidak percaya diri, karena dia memang hanya membeli baju itu seharga beberapa ratus ribu. Dia pernah mengecek situs resmi merek ini. Harga satu produknya saja bisa mencapai jutaan. Dia juga nggak bisa menjamin baju yang dia pakai ini barang asli. Olivia, wanita itu berteriak, karyawan seperti apa yang kamu pekerjakan ini? Kamu harus segera memecatnya, Olivia berkata dengan dingin, maaf, dia bukan karyawanku. Dia pemegang saham di tokoku. Kak, apa kamu pakai barang palsu? Kenapa kamu kelihatannya malu? Hanya wanita ini yang berani pakai barang palsu. Masih berani bilang mereka tidak mampu menggantinya lagi. Konyol sekali. Kak, kita nggak perlu membicarakan pakaian dulu. Aku akan mengutarakan pendapatku mengenai masalah antara kakakku dengan suaminya. Kalau Kak Roni memang mau patungan, apa yang kakakku lakukan adalah patungan. Dia nggak salah, karena Kak Roni yang mengungkitnya terlebih dulu. Dia harus menanggung konsekuensinya. Jangan hanya ingin patungan uang, tapi maunya kakakku mengerjakan semuanya. Mana bisa seenaknya seperti itu? Lanjut cerita bab 155. Tentu saja, kalau kakak bersedia menjadi budak suami sendiri, jadilah budaknya. Aku nggak keberatan. Tapi, kakakku bukan budak. Wanita dan pria sama derajatnya. Suami dan istri sama derajatnya. Nggak ada yang lebih mulia dari yang lain. Kalau kamu berpikir lain, itu pilihanmu sendiri. Jangan minta kakakku untuk menerimanya. Perkelahian itu yang mulai Roni. Dia yang memukuli kakakku. Kakakku melawan untuk menyelamatkan nyawanya. Itu namanya membela diri. Kalian ingin kakakku minta maaf? Nggak mungkin. Kalian yang harus membujuk Roni nanti kalau pulang ke rumah. Yang benar adalah dia yang meminta maaf pada kakakku. Ekspresi Olivia dingin. Dia sama sekali tidak takut membuat keluarga mertua kakaknya tersinggung. Dia berkata, kalau kalian nggak senang kakakku nggak bisa cari duit dan hanya bisa menghabiskan duit, kalian bisa mengantar kakakku pulang ke tempatku. Jangan bersikap kasar padanya. Kalian bisa kasihan pada anak kalian sendiri, aku juga bisa kasihan pada kakakku. Selain itu, kakakku menghabiskan lebih dari 2 juta sehari-hari itu untuk membeli baju, karena aku akan membawa suamiku bertemu dengannya. Kakakku ingin terlihat rapi sedikit, makanya membeli baju untuk satu keluarga. Dia bukan menghabiskan uang itu untuk dirinya sendiri saja. Kalian nggak bisa menganggapnya sebagai orang yang boros hanya karena hal ini. Semenjak menikah dengan Kak Roni, kakakku sudah lama sekali nggak beli baju baru. Hanya 1 kali ini saja, tapi kalian nggak mau melepaskannya. Iya, cuma keluarga kalian yang paling baik. Kalian sangat baik.
Saking baiknya kalian sama menantu, aku sampai ingin memberikan plakat penghargaan untuk kalian. Wajah kedua wanita itu merah padam mendengar perkataan Olivia. Mereka selalu menganggap diri mereka benar dan Odelina yang salah. Kakakku baru nggak masak sehari, kalian langsung bilang Roni punya istri tapi seperti nggak punya istri. Sebaliknya, bukannya kakakku juga punya suami tapi seperti nggak punya suami. Suaminya nggak mampu menghidupi anak dan istri. Kenapa menikah? Suruh saja anak kalian itu hidup bersama kalian selamanya. Selain itu, kakakku juga bukannya nggak melakukan apa-apa. Tante di rumah anak tante juga banyak kerja, kan? Apa menurut tante mengurus rumah itu mudah? Ibu Roni membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Di rumah putrinya, dari pekerjaan rumah, menjaga anak, sampai mengajari anak buat PR, semuanya dilakukan oleh dia dan suaminya. Sejujurnya, memang tidak mudah. Mereka sering kesal, apalagi karena anak-anak sangat nakal dan membuat rumah berantakan. Seringkali ketika dia baru saja membersihkan di satu sisi lainnya sudah berserakan dengan mainan, anak-anak kalau masih kecil juga sering menangis. Kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan, mereka akan menangis dan berguling-guling di lantai. Mengurus anak adalah pekerjaan paling melelahkan. Sejujurnya, jika bukan karena merasa kasihan pada putrinya, Ibu Roni lebih suka mencari pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih, daripada menjaga anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Tante, jangan pura-pura nggak tahu. Tante sendiri juga merasa itu nggak mudah dilakukan. Mengapa tante meminta kakakku untuk melakukannya dengan sepenuh hati? Apa menurut tante hidup kakakku santai? Pernikahan seharusnya dijalankan oleh suami istri bersama-sama, dengan usaha yang sama. Nggak masuk akal kalau hanya meminta kakakku berusaha, tapi Kak Roni hanya menikmatinya. Yang ingin aku katakan masih sama. Kalau kalian nggak suka sama kakakku, kalian boleh membawanya pulang ke rumahku. Aku bisa menghidupinya. Tapi, kalian nggak boleh memukulinya. Kali ini, karena kakakku sudah membalasnya sendiri, aku nggak akan perhitungan lagi dengan kalian. Kalau masih terjadi lagi, aku nggak akan sungkan-sungkan lagi. Oh ya, kalian seharusnya tahu aku pernah belajar bela diri. Aku lebih hebat dari kakakku dalam berkelahi. Kalau kalian merasa Roni sanggup mencicipi pukulanku, anggap saja aku nggak pernah mengatakan semua ini. Kalau dia sampai memberi pelajaran pada Roni, dia tidak akan berhenti sampai pria itu tidak akan bisa bangun. Berani-beraninya pria itu melakukan kekerasan rumah tangga pada kakaknya. Sudah bosan hidup. Siapa yang mau dengan kakakmu dengan penampilan seperti itu kalau dia meninggalkan Roni? Sudah malas, suka makan, terus gendut seperti babi lagi. Roni saja muak melihatnya. Kalau mereka bercerai, kakek-kakek umur 70 atau 80 tahun saja nggak mau dengannya. Sela, teriak ibu Roni, lalu menamparkan putrinya. Sela langsung menciut ketika melihat Olivia yang tampaknya seperti ingin membunuh orang. Dia tidak berani bicara lagi dan terus bergumam dalam hati. Olivia, Kak Sela ini memang nggak berpikir dulu kalau berbicara. Pepatah mengatakan, kita nggak boleh membujuk orang untuk bercerai. Jangan membicarakan perceraian. Itu sangat menyakiti perasaan kita. Russell masih kecil, nggak mungkin tumbuh besar di keluarga yang hancur. Iya. Roni juga salah kali ini. Dia seharusnya nggak boleh memukuli kakakmu, mau semarah apapun dia. Pepatah mengatakan, suami istri bertengkar dan berbaikan dengan cepat. Bilanglah pada kakakmu untuk menjemput kakak iparmu pulang ke rumah, lalu jalani hidup dengan baik. Jangan bertengkar terus. Lanjut cerita bab 156. Tante rasa, kamu juga sama dengan kami, ingin mereka berbaikan. Suami istri selalu ada konflik, tapi setelah itu ya sudah, jangan terlalu diperhitungkan. Olivia berkata dengan dingin, si Roni itu kakinya patah atau nggak tahu jalan pulang lagi. Kenapa harus kakakku yang menjemputnya? Bisa-bisanya meminta kakaknya untuk menjemput pria itu pulang. Kakaknya pasti akan ditindas oleh keluarga mereka. Selain itu namanya meminta kakaknya untuk mengalah duluan. Olivia tidak akan membiarkan kakaknya mengalah duluan. Pria itu kalau mau pulang ya pulang, kalau tidak mau ya hidup saja di rumah orang tuanya terus. Kakaknya jadi senang, hidupnya tenteram. Kamu ini kok keras kepala sekali, kata Ibu Roni dengan marah. Pokoknya, kalau Roni nggak pulang, dia nggak akan memberi uang bulanan ke kakakmu. Kalau kakakmu bisa menghidupi dirinya sendiri, dia nggak perlu menginjakkan kaki di rumah keluarga pamungkas lagi. Setelah mengatakan itu, Ibu Roni menarik putrinya dan pergi. Aku mau lihat seberapa hebat kalian berdua. Teriak wanita itu, menoleh ketika sampai di pintu. Ekspresi di wajah Olivia datar. Dia menahan amarahnya dan akhirnya tidak membanting barang. Kakaknya benar-benar menikah dengan orang yang salah, jadi menantu di keluarga yang salah.
Orang bilang, seorang wanita bukan hanya harus melihat sifat suaminya, tapi juga melihat apakah keluarga suaminya baik atau tidak. Olivia, kamu terlalu baik. Kalau aku pasti sudah memukuli mereka pakai sapu. Menyebalkan sekali. Aku nggak pernah lihat orang seperti itu. Mirip sekali dengan keluarga-keluargamu yang dari kampung itu, Junia yang mendengarkan di samping saja kesal setengah mati. Kalau mereka nggak main tangan, aku juga nggak boleh main tangan. Mau adu mulut, aku juga nggak akan kalah dari mereka. Kalau mau marah dengan orang-orang seperti mereka, badan kita bisa sakit lama. Junia, kamu masih belum menikah. Kamu harus cari tahu yang jelas sifat calon suami dan keluarganya. Kamu bisa menyesalinya seumur hidup apabila menikah dengan orang yang salah. Kasihan kakaknya, sekarang, Olivia jadi ingin kakaknya memutuskan dengan cepat, untuk bercerai dengan Roni. Olivia sangat kasihan pada kakaknya. Dia tahu kakaknya masih bertahan untuk tidak bercerai, tidak bertengkar sampai berakhir fatal, karena kakaknya tidak yakin, kalau dia bercerai sekarang, dia akan sulit memenangkan hak asuh atas Russell. Aku nggak akan mau jadi menantu dari keluarga seperti itu nanti. Terlalu jahat, mereka itu cari menantu atau cari budak. Jelas-jelas mereka sudah menjadikan kakakmu pengasuh anak gratis, masih juga mau memukul, dan malah nggak boleh melawan. Junia berkata dengan marah, suruh Kak Odelina untuk cari pekerjaan sekarang. Cari pekerjaan yang bebas sedikit. Setelah punya pekerjaan dan penghasilan, dan bisa hidup stabil sendiri, baru bercerai. Untuk apa mempertahankan pria seperti kakak iparmu itu? Sudah pelit, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan yang dipikirkan hanyalah memperbudak istrinya, masih mau mempertahankan orang seperti itu. Lanjut cerita bab 157. Aku akan membicarakannya dengan kakakku. Memang nggak boleh begini terus. Nggak boleh ditindas terus, selama kakaknya masih tidak punya penghasilan, dia akan menjadi pihak yang dirugikan. Gimana kalau kamu bilang pada kakakmu untuk bekerja di toko kita? Aku bisa memberi gaji untuknya. Dengan begitu, dia juga bisa sambil menjaga Russell. Sekali menyelam minum air, Junia sangat ingin membantu Odelina. Olivia menghela nafas, kakakku nggak akan mau. Dia mengira toko kita juga nggak terlalu banyak pendapatannya dan aku masih harus buka toko online untuk cari uang, sebenarnya, keuntungan toko mereka masih cukup besar. Hanya saja, kakaknya bersikeras tidak ingin mendapatkan uang darinya. Dia juga tidak bisa meyakinkan kakaknya itu. Dulu Kak Odelina kan berkecimpung di finance. Aku coba tanya ke Albert, deh, apa Pratama Group butuh orang? Kalau butuh, dia bisa mengatur agar Kak Odelina bekerja di sana. Perusahaan keluarga pamanku memang nggak sebesar Aditama Group dan Sanjaya Group, tapi mereka juga perusahaan besar. Gaji dan tunjangannya sangat bagus, ada Albert yang akan melindunginya, jadi Kak Odelina bisa merasa lebih nyaman. Selain itu, Kak Odelina juga sudah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun dulu. Dia merupakan orang yang berpengalaman. Olivia berpikir sejenak dan bertanya, apakah mungkin? Kakakku sudah meninggalkan dunia kerja selama lebih dari 3 tahun. Dia sudah memisahkan diri dari dunia karir. Kembali ke sana berarti memulai dari awal. Albert masih dalam masa mencari pengalaman di perusahaan keluarganya sekarang. Aku takutnya dia juga nggak gampang mau memasukkan kakakku ke sana, bukannya kamu mau mentraktir Albert makan akhir pekan ini. Tanya saja padanya nanti, apakah dia bisa membantu untuk mengurusnya. Kalau dia nggak punya hak untuk melakukan itu, aku akan pergi mencari pamanku. Pratama Group dipimpin oleh pamannya sekarang. Okelah, demi kakakku, aku akan bertanya pada Albert. Makasih, Junia. Makasih apanya? Kita ini apa? Aku sudah menganggap kakakmu sebagai kakak kandungku sendiri. Aku juga kasihan melihat hidup Kak Odelina sekarang. Aku ingin membantunya, supaya dia bisa bangkit lebih cepat. Wanita harus kuat, nggak boleh terlalu bergantung pada laki-laki. Junia juga belajar banyak dari pernikahan Odelina. Meskipun dia tidak kekurangan uang, dan dengan latar belakang keluarganya, dia pasti akan menikah dengan pria yang memiliki latar belakang yang kurang lebih sama dengannya. Namun, dia juga semakin tidak boleh bergantung pada pria, jangan terlalu khawatir. Kak Odelina bukan orang yang nggak bisa apa-apa. Dia hanya terhambat oleh anak dan pernikahannya. Selama dia bisa melalui kesulitan ini, dia pasti bisa terbang dan terlahir kembali, tapi, kita juga harus mengingatkan Kak Odelin untuk menurunkan berat badannya dan merawat diri. Kalau dia nggak memperlakukan dirinya sendiri dengan baik, siapa yang akan memperlakukannya dengan baik? Junia tidak pernah memperlakukan diri sendiri dengan buruk. Jangankan dia, orang yang tidak kekurangan uang. Olivia juga tidak akan memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Dia menggunakan produk perawatan kulit terbaik dan selalu menjaga penampilannya.
Aku akan berbicara baik-baik dengan kakakku ketika pulang nanti malam. Olivia juga merasa kakaknya harus menurunkan berat badan. Tinggi kakaknya 1,63 meter. Beratnya 45 kilogram sebelum menikah, tapi sekarang 100 kilogram. Kakaknya harus menurunkan berat badan, bukan semata-mata untuk kecantikan luar, tapi untuk kesehatan. Kakaknya memang suka makan. Selain makan 3 kali sehari, kakaknya juga suka mengemil dan kurang olahraga. Makanya makin lama makin gemuk. Olivia juga suka makan, tapi dia selalu berolahraga dan mempertahankan penampilannya dengan baik. Aku lebih baik mengatakannya pada kakakku sekarang. Olivia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon kakaknya, tetapi ponselnya tiba-tiba berdering lebih dulu. Ternyata Stefan yang meneleponnya. Pak Stefan. Lanjut cerita bab 158. Stefan diam dulu sejenak di seberang telepon seperti biasa, lalu membuka suara dan bertanya pada Olivia, apa keluarga Pamungkas sudah pergi? Apa mereka melakukan sesuatu yang keterlaluan? Nggak melakukan sesuatu yang keterlaluan, tapi mengatakan banyak hal yang keterlaluan. Aku kesal banget rasanya ingin menghajar mereka itu kurang lebih sama dengan keluargaku yang dari kampung itu. Sama kejamnya, selalu menyalahkan kakakku dan bilang kakakku yang salah. Mereka masih ingin menyuruh kakakku untuk pergi ke rumah mereka dan meminta maaf pada Roni. Cih. Begitu mengungkit dua wanita tadi, Olivia langsung kesal bukan main. Dia mengatakan, cih, di telepon, tetapi setelah itu dia langsung merasa tidak enak dan berkata pada Stefan, Pak Stefan, aku terlalu kesal tadi. Jangan marah ya kalau aku berkata-kata kotor di telepon. Stefan berkata dengan lembut, kamu nggak memaki mereka habis-habisan. Seharusnya kamu mengambil sapu dan mengusir mereka keluar. Anak mereka sudah melakukan kekerasan rumah tangga, tapi mereka masih punya muka untuk menyuruh kakakmu pergi ke rumah mereka dan minta maaf, aku sudah membuat mereka terdiam dan kabur. Junia sudah mengeluarkan sapu, tapi aku pikir, kita ini orang beradab, jadi aku menahannya dan nggak memukuli mereka dengan sapu. Stefan ingin tertawa, Olivia bukan orang yang bisa menahan amarahnya. Namun, demi kakaknya, sebelum kakaknya membuat keputusan, dia terpaksa menahannya. Itu sangat sulit untuknya, kakak iparmu kerja di perusahaan mana? Stefan akan menghubungi bos perusahaan itu supaya memperlakukan Roni dengan baik, namun, itu kalau dia mengenal bos perusahaan tersebut. Wilen Electro, yang bisnisnya terutama bergerak dalam memproduksi suku cadang dari berbagai produk elektronik. Skalanya cukup besar, karyawannya lebih dari 3.000 orang. Kakakku dan pria itu bekerja di perusahaan itu setelah lulus. Kakakku bekerja di finance sebelumnya dan sudah menjabat sebagai CFO sebelum nikah, dia terlalu polos dan terlalu mempercayai Roni. Setelah menikah, dia berhenti bekerja untuk mempersiapkan kehamilan di rumah. Kemudian, dia hamil dan melahirkan, serta merawat bayinya. Setelah dia meninggalkan dunia karir selama lebih dari 3 tahun, Roni sendiri sudah naik jabatan dan menjadi manajer di perusahaan sekarang, juga memiliki seorang sekretaris. Pak Stefan, apa kamu kenal seseorang dari Wilen Electro? Stefan berkata, enggak kenal, tapi aku pernah mendengar tentang perusahaan ini. Aditama Group juga memiliki anak perusahaan yang memproduksi berbagai suku cadang produk elektronik. Wilen Electro berada di industri yang sama. Jadi, mereka bisa dianggap sebagai saingan. Stefan tidak perlu mengurus anak perusahaan, tapi dia ingin cari tahu tentang perusahaan bernama Wilen Electro itu. Asalkan dia memberikan perintah, manajer umum anak perusahaannya itu akan mengirimkan semua informasi mengenai Wilen Electro kepadanya. Kalau butuh bantuan, katakan saja. Stefan menarik-narik dasinya. Dasi itu juga pemberian Olivia, meskipun dasi itu diberikan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya, yang membeli dasi itu adalah Olivia. Olivia yang memberikannya padanya, jadi dia akan memakainya keluar. Setelah makan siang dan kembali ke kantor, dia akan baru membawa pohon keberuntungan itu ke dalam ruang kejarnya. Pohon itu sangat mencolok, sehingga dapat menarik perhatian semua orang. Tanpa dipromosi olehnya pun, semua orang akan mengikutinya dan membeli kerajinan pohon keberuntungan itu secara online. Kelvin juga sudah pernah merekomendasikannya sebelumnya, jadi dia yakin semua orang akan berduyun-duyun mengunjungi toko online Olivia untuk membeli kerajinan tangan itu. Marketing yang dia lakukan jauh lebih manjur daripada Kelvin. Aku akan menyelesaikan apa yang aku bisa selesaikan sendiri. Aku nggak butuh bantuanmu sekarang. Kalau mau bilang butuh bantuan, aku ingin bertanya padamu, apa departemen finance di perusahaanmu butuh orang? Kakakku harus kembali bekerja, supaya dia bisa punya pegangan dan bisa memikirkan apa yang harus dilakukan ke depannya. Setelah terdiam beberapa saat, Stefan berkata dengan nada meminta maaf, Olivia, maaf, aku nggak bisa membantumu dalam masalah ini.
Departemen Finance perusahaanku lagi nggak butuh orang, kalaupun perlu, dia tidak akan menerima kakak iparnya untuk bekerja di Aditama Group. Kalau dia melakukan itu, identitasnya sebagai tuan muda keluarga Aditama akan terungkap, nggak apa-apa. Aku hanya bertanya, kok? Kakakku punya pengalaman. Asalkan dia memutuskan untuk kembali bekerja, aku yakin dia bisa menemukan pekerjaan dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Olivia percaya pada kemampuan kakaknya. Lanjut cerita bab 159. Stefan mengatakan sesuatu yang menenangkan untuk menghibur Olivia, meskipun posisinya tinggi di atas, dia tahu persyaratan untuk mencari kerja sekarang semakin tinggi. Kakak iparnya sudah meninggalkan dunia karir selama lebih dari 3 tahun. Kalaupun wanita itu memiliki pengalaman di masa lalu, dia sudah tidak familiar lagi dengan keadaan sekarang-sekarang. Takutnya susah dapat pekerjaan, kamu lagi kerja, ya. Kamu kerja saja dulu. Aku matikan dulu teleponnya. Stefan menggumam mengiyakan dan menunggu Olivia menutup telepon. Setelah mengakhiri panggilan, Olivia menelepon Odelina dan merencanakan masa depan dengan kakaknya itu. Mereka mengobrol sampai kakaknya bilang kakaknya mau masak. Setelah itu Olivia mengakhiri panggilannya. Baterai ponselnya hampir habis. Dia pun mengeluarkan charger dan mengisi baterai ponselnya. Menjelang tengah hari, Stefan menelepon manajer Mambera Hotel dan meminta manajer itu untuk menyiapkan 2 porsi makan siang untuknya. Dia juga memesan beberapa lauk dan kemudian menyuruh orang untuk mengantarkannya ke toko buku Shailendra di depan SMP Negeri Kota Mambera. Makanan yang dia pesan adalah makanan siang untuk Olivia. Namun, karena di toko juga ada Junia dan kedua wanita itu bersahabat baik, Stefan juga memberi Junia 1 porsi makan siang. Sekaligus, dia mau mengambil hati wanita itu. Mana tahu wanita itu akan sering mengatakan hal yang baik tentang dirinya di depan Olivia. Manajer hotel sangat terkejut ketika mendapat telepon darinya, tapi tidak berani bilang apa-apa dan melakukan seperti yang diminta. Jadi, setelah menyelesaikan pekerjaannya di siang hari, Olivia mendapat bekal penuh kasih dari suaminya. Manajer Hotel Mambera secara pribadi mengantar 2 porsi makan siang itu ke toko buku. Ketika manajer itu sampai di toko buku, masih ada beberapa siswa yang sedang melihat-lihat buku pelajaran di sana. Olivia mengambil ponselnya dan hendak menelepon sebuah restoran untuk memesan makanan. Melihat manajer itu masuk sambil membawa keranjang, dia dan Junia menatap pria itu dengan kebingungan. Maaf, yang mana yang bernama Bu Olivia? Tanya manajer itu dengan sopan. Matanya tertuju pada Olivia. Entah kenapa, dia mendapat firasat bahwa gadis di depannya itu adalah Olivia. Aku, maaf, Anda siapa? Jawab Olivia, lalu menanyakan identitas pria itu, karena dia tidak mengenal manajer itu. Manajer itu pertama-tama meletakkan keranjang yang dia bawa di meja kasir, lalu membersihkan meja kasir yang berantakan dan mengeluarkan lauk-lauk yang sudah dibungkus dengan baik di atas meja. Terakhir, dia juga mengeluarkan 2 piring berisi buah yang sudah dipotong rapi, yang merupakan dessert setelah makan untuk tamu hotel. Manajer tidak tahu siapa Olivia, tetapi hanya tahu bahwa wanita itu adalah orang yang diperhatikan oleh Pak Stefan. Kalau tidak, Pak Stefan tidak akan meneleponnya secara langsung. Jadi, 2 piring buah yang dia berikan untuk mereka itu dia isi dengan buah-buah yang mahal dan terbaik. Olivia dan Junia kebingungan. Mereka belum memesan makan siang, tapi kenapa sudah diantar ke tempat mereka? Makanannya terlihat enak dan juga ada buah. Yang paling anehnya lagi, tukang antar buahnya tidak pakai baju tukang delivery, jadi mereka tidak tahu makanan itu dari restoran mana. Bu Olivia, saya manajer Mambera Hotel. Saya menerima telepon dari seseorang bernama Pak Stefan yang meminta saya untuk mengantarkan 2 porsi makan siang ini untuk Bu Olivia. Pak Stefan sudah membayar makanannya. Silakan dimakan. Apabila menurut Anda makanan di hotel kami enak, ingat beri bintang 5, ternyata Stefan yang meminta pihak hotel untuk mengantarkan makanan ini, bisa-bisanya diantar oleh manajernya sendiri. Junia menoleh ke temannya. Ada senyuman kecil di wajahnya, dan sedikit rasa iri. Stefan benar-benar perhatian, pria itu memperlakukan temannya dengan semakin baik. Lanjut cerita bab 160. Mungkin setelah beberapa waktu, Olivia dan Stefan akan menjadi pasangan suami istri yang sebenarnya, hidup bahagia dengan penuh kasih dan cinta. Olivia tersadar dari keterkejutannya. Dia segera mengucapkan terima kasih pada manajer itu, mengantar pria itu ke pintu, melihat pria itu naik ke mobil dan menyetir pergi. Setelah manajer itu pergi, dia berbalik badan dan kembali masuk ke toko. Ada 2 porsi. Tak perlu ditanyakan, satunya lagi pasti untuk Junia. Ketika Olivia kembali ke toko, Junia sudah mencuci tangannya dan duduk di meja kasir. Melihat temannya masuk, wanita itu memanggil sambil tersenyum, "Ayo makan."
Mambera Hotel itu disebut-sebut Hotel Bintang 7, loh. Sebelumnya kita ke sana untuk menghadiri pesta dan mencicipi makanan yang ada di pesta itu. Sepulang dari pesta itu, aku masih terus memikirkan rasa-rasa makanannya. Aku ikut beruntung bisa memakan ini karenamu. Junia menyodorkan sepasang sumpit ke tangan Olivia, lalu memuji Stefan sambil tersenyum. Aku nggak menyangka Pak Stefan akan seperhatian ini. Dia membeli makan siang untukmu dan menyuruh orang untuk mengantarkannya ke sini. Dia pasti pernah melihatmu makan makanan takeaway dan nggak tega melihatnya, Olivia. Pak Stefan itu juga banyak baiknya, loh. Meskipun kamu bilang dia waspada padamu dan menandatangani perjanjian setengah tahun itu denganmu, kalau kalian sudah saling mengenal lama, bisa jadi dia akan berinisiatif untuk membatalkan perjanjian itu dan ingin kalian menjadi pasangan suami istri yang sebenarnya dan langgeng. Kamu harus mempertimbangkannya. Olivia tertawa dan berkata, dia hanya mentraktirmu makan dan sekarang kamu sudah mulai membelanya. Hubunganku dengannya cukup baik, sejauh ini. Nggak ada tanda-tanda kalau hubungan kami akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aku nggak bisa dibeli dengan satu kali makan, ya. Lagi pula, kamu ini sahabatku. Apapun yang terjadi dan dalam situasi apapun itu, aku pasti akan mendukungmu. Kalau dibandingkan dengan kakak iparmu, kamu berani bilang Stefan itu nggak baik. Sambil makan, keduanya membahas baik dan buruknya pria. Kakak iparku sangat baik pada kakakku dulu. Setelah Russell lahir, dia baru perlahan memperlakukan kakakku dengan buruk. Orang bisa berubah. Dia dan Stefan baru menikah selama sebulan. Seberapa baik mereka mengenal satu sama lain. Dia masih belum tahu banyak tentang Stefan. Mereka belum sepenuhnya terbuka satu sama lain. Menurutku, Stefan orangnya nggak seperti kakak iparmu. Dia orangnya serius dan dingin, tapi sikap dan pembawaannya sangat baik. Kalau kamu bisa menaklukkan pria seperti ini, jangan harap kamu bisa meninggalkan sisinya selama sisa hidupmu. Dia pasti akan memanjakanmu. Olivia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, makanan yang diberikan Stefan itu memang enak dan bergizi. Dia sangat senang. Sebelum mulai makan, dia mengambil foto makanan itu dan mengunggahnya ke Facebook dengan caption, bekal penuh kasih sayang dari suami. Mengingat pernikahan antara dirinya dan Stefan adalah pernikahan yang disembunyikan, dia menyembunyikan status itu dari teman-temannya yang tidak tahu kalau dia sudah menikah, supaya mereka tidak bisa melihatnya. Setelah makan dan melayani beberapa siswa, Olivia menelepon Stefan. Stefan kebetulan ada di Mambera Hotel. Dia ada makan siang dengan klien, mengundang beberapa klien untuk makan bersama dan menggunakan kesempatan itu untuk membicarakan bisnis. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Olivia. Stefan berkata pada para kliennya dengan nada meminta maaf, aku angkat telepon dulu. Silakan, Pak Stefan. Para klien itu tersenyum dan memberi isyarat agar Stefan tidak perlu sungkan. Mereka sudah selesai membicarakan kerjasama dengan Aditama Group, jadi suasana hati mereka sangat baik, mengobrol sambil makan. Stefan bangkit dan keluar untuk mengangkat telepon itu. Salah satu klien bertanya pada Reiki yang juga ada di sana, pakaian yang Pak Stefan pakai hari ini sepertinya agak berbeda dari biasanya. Orang yang teliti pasti akan menyadari bahwa merek pakaian yang Stefan pakai berubah. Reiki tersenyum dan berkata, mata Bapak jeli sekali. Pakaian yang dikenakan Pak Stefan hari ini memang berbeda dari yang biasanya. Pakaian itu diberikan oleh seorang gadis yang dia sukai. Lanjut cerita bab 161. Mendengar perkataan Reiki, para klien itu sangat terkejut dan buru-buru bertanya kepada Reiki, Pak Reiki, jadi ada wanita yang disukai Pak Stefan. Boleh tahu nggak anak dari keluarga mana? Mereka benar-benar tidak menyangka pria dingin seperti Stefan bisa menyukai orang. Hush, itu rahasia. Kalau nggak, Pak Stefan akan menyalahkanku karena mulutku bocor, seperti tukang gosip. Pak Stefan bukan lagi pacaran, tapi agak sedikit tertarik pada wanita itu. Kalau dia sudah jatuh cinta, dengan kepribadiannya yang seperti itu, dia pasti akan mengumumkannya. Kalau Stefan mengumumkannya, pengagumnya seperti Amelia tidak akan mengganggunya lagi. Para klien itu mengangguk-angguk. Yang penting mereka tahu kalau Stefan ternyata juga bisa suka wanita. Itu sudah cukup. Ada salah satu klien yang memiliki putri yang sudah cukup umur untuk menikah. Dia jadi lebih bersemangat mendengarnya. Dia pikir, kalau Stefan memang suka wanita, maka kedepannya dia akan membawa putrinya setiap kali mereka harus mau membicarakan bisnis. Dia mau lihat apakah putrinya bisa disukai Stefan. Lagi pula, wanita yang disukai Stefan itu juga belum menjadi pacarnya. Jadi, siapapun bisa bersaing secara sehat. Stefan tidak tahu bahwa asistennya telah membocorkan rahasia tentangnya. Dia sedang mengangkat telepon dari istrinya di luar. Suasana hatinya cukup baik dan dia juga tersenyum.
Tentu saja, dia tetap terdengar serius ketika berbicara, dengan suaranya yang berat. Dia bertanya pada Olivia, ada apa? Nggak apa-apa, aku hanya ingin meneleponmu. Apa kamu sedang istirahat dan tidur siang? Aku membangunkanmu. Olivia mengira ini adalah waktu istirahat siangnya Stefan, jadi dia khawatir dirinya telah membangunkan pria itu. Aku masih makan, Olivia menggumam lalu berkata, makannya sesiang ini. Aku tahu kamu sibuk, tapi harus makan tepat waktu. Kalau nggak bisa sakit mah. Aku akan mengingatnya, ini bukan pertama kalinya Stefan dipedulikan orang lain, tapi kata-kata Olivia itu membuat hatinya terasa sangat hangat. Itu, Pak, makasih karena sudah menyuruh orang mengantarkan makan siang untukku. Makanannya enak banget, buahnya juga segar. Pelayanan sebuah hotel besar emang berbeda, Stefan masih berkata dengan nada yang sama, aku ada makan siang dengan klien di Mambera Hotel siang ini. Aku teringat kamu selalu pesan makanan delivery setiap hari. Nggak bagus kalau banyak makan yang seperti itu. Jadi, aku memesankanmu beberapa lauk dan menyuruh manajernya untuk mengantarkannya ke tempatmu. Mulai sekarang, kurangilah makan makanan takeaway. Kalau kamu suka makanan di hotel ini, aku akan menyuruh mereka untuk mengantarkannya untukmu setiap hari. Hotel ini berada di bawah naungan perusahaannya, jadi dia mempercayai kualitas makanan yang dihidangkan mereka. Selain itu, dia yang secara pribadi menelepon dan mengaturnya, jadi Olivia bisa memakannya dengan tenang. Makanan yang dia suruh antar ini pasti jauh lebih sehat daripada makanan yang wanita itu pesan. Kalau ada waktu ulang, aku dan Junia juga sering beli sayur dan masak sendiri. Kalau lagi sibuk baru pesan makanan dari Juar. Jangan suruh antar tiap hari. Mambera Hotel adalah hotel termewah di Mambera. Pasti harganya mahal banget. Kalau makan sesekali nggak apa-apa, tapi kita nggak sanggup kalau mau makan setiap hari. Kalaupun Stefan punya gaji yang tinggi, tapi dia juga bekerja untuk mendapatkannya. Sedangkan penghasilannya per bulan hanya 40 juta. Bulan ini, karena penjualan di toko online-nya sangat bagus, penghasilannya jauh lebih banyak dari biasanya. Dia perkirakan mungkin mencapai 60 juta bulan ini, meskipun penghasilannya tinggi, Olivia juga tidak akan menghambur-hamburkan uang. Dia menabung 70% dari pendapatannya setiap bulan, baik di bank maupun dengan membeli produk keuangan yang berisiko rendah. Setelah terdiam beberapa saat, Stefan berkata, kalau begitu usahakan untuk membeli sayur dan memasak makananmu sendiri saja, daripada makan makanan takeaway. Kalau kamu masih makan makanan takeaway terus, aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan makanan ke sana setiap hari. Paling-paling, aku akan menggunakan seluruh pendapatan bulananku untuk makanan. Olivia buru-buru berkata, oke. Kedepannya, aku akan membeli sayuran di supermarket dekat rumah, membawanya ke toko dan memasak makanan sendiri. Aku nggak akan pesan makanan takeaway lagi. Jangan suruh orang hotel untuk mengantar makanan ke sini setiap hari. Mahal banget, kita benar-benar nggak mampu membayarnya. Meskipun mulut dipakai untuk makan, tapi kalau kamu menghabiskan gaji bulananmu untuk makanan saja, rasanya terlalu bagaimana gitu. Stefan terdiam, di mata Olivia, dia hanyalah pekerja kantoran biasa, meskipun wanita ini tahu dia memiliki jabatan yang cukup tinggi, tapi wanita ini tidak tahu berapa gajinya. Wanita ini khawatir dia akan jatuh miskin karena membayar makanan itu dan membantunya untuk menghemat. Dia bisa melihat wanita ini bukanlah wanita yang matre dan rakus akan uang. Sebenarnya, setelah beberapa lama berhubungan dengan Olivia, Stefan tahu bahwa rasa curiganya terhadap Olivia sebenarnya salah. Cerita bersambung.